Undip merupakan sebuah perguruan tinggi negeri berbadan hukum yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. KKN atau kuliah kerja nyata adalah salah satu mata kuliah dengan tujuan utama untuk memberikan pengalaman pengabdian dan pemberdayaan masyarakat kepada mahasiswa. Pelaksanaan KKN sendiri sekurang-kurangnya mengandung 5 aspek yang bernilai fundamental dan berwawasan filosofis yang tidak dapat dipisahkan dengan yang lainnya. WHO has been assessing this outbreak around the clock, and we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Mengumumkan tambahan 1.942 kasus baru di Indonesia, sehingga jika diakumulasi total kasus positif corona menjadi 130.718 orang. Karena adanya pandemi COVID-19, KKN kali ini diselenggarakan secara pulang kampung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tema yang diangkat merupakan COVID-19 itu sendiri dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Sebelum melanjutkan video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Akila Andi dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro yang tengah melaksanakan KKN dari Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Kecamatan Cilodong merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Depok, Jawa Barat dengan luas 1.536,76 km persegi dan jumlah penduduk sejumlah kurang lebih 123.713 jiwa. Kota Depok sendiri merupakan kota di Provinsi Jawa Barat yang dulunya merupakan wilayah dalam Kabupaten Bogor dan kemudian mendapatkan status kota administratif pada tahun 1982 serta menjadi kota madya pada tahun 1999. Pada Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah secara resmi memberikan pernyataan bahwa Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 sebagai pandemi. Pada tanggal 9 Agustus, total kasus COVID di Depok telah mencapai 1.422 kasus dengan kasus aktif 324. Meskipun Jawa Barat memiliki peningkatan yang signifikan dalam penanganannya atas COVID-19, Depok sebagai sebuah kota perbatasan 3 provinsi tetap berwarna merah. Hal ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi dan keseharian warga, namun juga efek negatif pada psikologis mereka. Dalam artikel yang ditulis oleh Holmes dan O'Connor, pandemi ini dinilai memiliki konsekuensi mayor dengan kemungkinan besar merupakan peningkatan isolasi sosial dan kesendirian atau loneliness, yang memiliki hubungan kuat dengan kecemasan, depresi, melukai diri sendiri, dan percobaan bunuh diri. Dari permasalahan terkait, kedua kegiatan ini dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga terkait efek psikologis COVID-19. Dua kegiatan yang dilakukan adalah psikoedukasi dampak pandemi COVID-19 dan lockdown terhadap psikologi seseorang melalui media poster, dan psikoedukasi terkait breathing technique sebagai salah satu cara mengurangi kecemasan melalui video edukasi yang dapat diakses pada tautan berikut. Kegiatan kedua juga dapat diakses di atas ini. Demi mengurangi peningkatan kasus, kedua kegiatan tersebut dilakukan secara daring dengan menyebarkan luaran media pada grup RT 9. Berikut merupakan testimoni yang diberikan oleh Ibu RT terkait kedua kegiatan tersebut. Dampak psikologis yang selama pandemik ini pasti memang berdampak cukup besar gitu kan. Karena apa? Kalau saya pribadi menjadi lebih cemas gitu kan, kita terasa terisolasi karena kan kita lebih banyak di rumah kan, ketika tidak ada urusan yang penting kita tidak keluar rumah gitu kan, yang biasanya kita berlibur, kita
keluar rumah gitu kan, jalan-jalan dengan anak-anak gitu kan, jadinya kita merasa terisolasi gitu kan, terasa terkekang gitu kan, jadinya kita faktor stres juga pastinya muncul gitu kan. Dan di situ juga diberikan penyuluhan gitu kan untuk kita melakukan ketika ada orang yang seperti itu, melakukan empati gitu kan, dan kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Kalau saya pribadi sih positifnya waktu kita dengan keluarga lebih banyak gitu kan, karena jarang-jarang kan kita ngumpul dengan suami yang pastinya bekerja gitu kan, dengan anak-anak yang biasanya dari pagi kan sekolah gitu kan. Ini kan kita 24 jam ngumpul gitu kan, 7 kali 24 jam gitu, yang sangat jarang ketika dulu pandemik COVID-19 ini terjadi. Kita yaitu sih jadi kita diberikan edukasi terhadap yang saudari Akila lakukan melalui poster gitu kan. Untuk responnya sih dari warga RT 9 positif ya, bagus. Tentang ketika kita cemas gitu kan, lalu itu bisa menyebabkan banyak efeknya gitu kan. Salah satunya nafas kita menjadi sesak gitu kan, karena kita mengeluarkan nafas yang pendek gitu kan. Dan di situ diberikan edukasi tentang teknik pernafasan yang bagus untuk meredakan kecemasan yang terjadi terhadap diri kita gitu kan. Dan itu sih kalau saya pribadi pendapatnya ya bagus ya, kita jadi tahu kan bagaimana teknik pernafasan yang benar dan penjelasan mengenai kecemasan yang saudari Akila lakukan gitu kan. Jadi kita jadi menambah ilmu. Dan berikut merupakan testimoni yang dilakukan secara teks pada beberapa warga. Sekian video profil yang dapat saya sajikan. Sehat selalu dan jangan lupa gunakan masker ketika keluar rumah. Terima kasih banyak.